الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Mari kita ikuti kajian kitab Nashorihud Diniyah bagaimana Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan kesempurnaan dalam kitab ini, walaupun kecil tapi sempurna. Kemarin sudah sampai setiap mukallaf orang mukmin yang balik maka harus mengetahui ilmu-ilmu fardu ain, walaupun mungkin hanya nisbat wudu syarat rukun batal, puasa syarat rukun batal, sholat syarat rukun batal, harus tahu. Wa ammal ilmu bi ahkami zakat ala man la mala lahu tajibu alaihi zakat fihi fala yajibu. Adapun belajar ilmu tentang hukum-hukum zakat bagi orang yang tidak punya uang yang harus dizakati, maka belum wajib belajar tentang bab zakat. Dan aneh, dunia ini aneh. Ngaji bab zakat tuh tidak ada orang kaya yang ngaji, aneh. Padahal yang wajib zakat yang kaya-kaya. Jadi saya tuh ngaji di mana begitu sampai bab zakat tuh mau tidak dibaca, wong ini ilmu dibaca, yang ngaji tuh bukan yang mau zakat, yang berhak menerima semua. Jadi repot. Zaman akhir itu ilmu banyak yang muspro. Lah kalau bab zakat fitrah ya semua masih kena ya. Yang fakir-fakir pun harus zakat fitrah. Ya begitu zakat mal itu dibaca, yang datang tidak ada yang kaya. Yang kaya, yang wajib zakat tidak ada yang datang. Ini gimana dunia ini? Ya. Bab haji, walau haji itu menangan, aneh memang. Dan manasik haji itu sampai berapa kali pertemuan, tapi manasik wudu tidak ada, manasik sholat tidak ada yang datang. Dan itu sama wajibnya fardu ain. Dan tidak kalah pentingnya, sekarang kita contohkan ada orang haji menjadi tidak sah karena tidak paham wudu. Itu kan aneh kan? Tidak paham wudu menjadikan hajinya tidak sah. Karena di antara haji ada tawaf. Tawaf harus suci dari hadas kecil dan besar. Wudunya tidak bisa, itu hajinya tidak akan sah. Ketika wudunya salah, otomatis hajinya tidak bisa sah. Nah kalau sah saja tidak bisa, bagaimana datangnya mabrur? Ya, itu sering itu. Saya melihat sendiri itu wudu itu belum bisa pergi haji. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi kalau tidak diterima Allah itu karena memang ada yang tidak sah. Matematika fikih kalau tidak sah ya tidak bisa mabrur. Ya, sampeyan punya pekerja jahit. Lu jahit kok masang sak di geger. Lu ini tidak dikasih upah, dimarahi lagi. Loh saya sudah kerja kok sampai 4 jam baru jadi 1 loh. Tapi kan saya no geger. Tidak bisa kamu mau minta upah. Tidak jadi ini. Apalagi kalau lengannya dijahit, tidak bisa melebu tangannya. Ini kesalahan fatal. Ya.
Jadi ketika wudhu saja tidak bisa, haji menurut matematika fikih tidak akan pernah ada mabrur, karena sah saja tidak loh. Ini terus jangan ngomong gini, kalau seandainya begitu tapi Allah menerima gimana? Ya tidak usah dibahas, tidak usah haji dibeli paharan, haji juga Allah kalau mau bisa ya, tapi kan hukum itu harus dipegang. Kalau hukum tidak dipegang, apa gunanya Rasulullah didatangkan? Kalau hukum tidak dipegang, apa gunanya para ulama membahas ya, makanya kelihatannya tidak sah wudhunya, tapi hajinya ikut tidak sah. Nah, di sini banyak orang berzina kepada istrinya sendiri karena pagi ditalak, malam dikumpuli, kan zina. Tidak tahu dia kalau itu omongannya jatuh talak, karena tidak belajar, tidak ngaji ya. Maka tidak ngaji itu bahaya. Ngaji itu harus terus. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Selalulah tiap hari kau berusaha untuk menambah ilmu, dan selalulah berenang di lautan faidah-faidah ilmu. Kelihatannya sudah paham ini, ternyata ada keselempit yang belum paham. Oh loh, ternyata yang ini gini toh. Itu terkadang seperti itu. Maka jangan sombong manusia itu ya. Jangan sombong. Kalau memang kita belum paham, datang, tidak usah malu, karena ilmu tidak akan pernah mendatangi kepada orang sombong. Karena ilmu adalah air, dan air pasti mengalir ke bawah. Itu Pak, kalau disedot sanyo kok ke atas itu kan disedot. Kalau air mengalir pasti ke bawah, tidak ada air mengalir ke atas. Tidak pernah ada Allah menitipkan ilmu pada orang sombong. Kalau pengalaman mungkin, tapi ilmu tidak bisa masuk pada hati orang sombong. Pengalaman itu ilmu yang mandek di utek, itu namanya pengalaman. Maka banyak orang cerdas menipu orang, orang cerdas membodohi orang, karena dia belum punya ilmu, baru punya pengalaman. Sering saya sampaikan berulang-ulang, yang mampu mewujudkan ilmu, yang mampu mewujudkan amal adalah ilmu. Pengalaman tidak akan pernah mampu mewujudkan amal. Karena apa? Pengalaman mandek di otak, ilmu mandek di hati. Nah, sebelum masuk di dalam hati belum dikatakan ilmu. Maka ada dawuh al-ilmu fis sudur. Ilmu itu yang masuk di dalam hati itu ilmu. Yang masih di otak itu namanya pengalaman. Yang masih di kitab itu namanya bakalan ilmu. Yang masih di HP itu namanya bakalan ilmu. Yang ini bakalan ilmu. Kalau ini kamu anggap ilmu, ini kitabnya lebih ngalim daripada yang baca. Kitabnya komplit dan tidak dikatakan ilmu sebelum ada amal, dan tidak akan pernah wujud amal sebelum ilmu masuk di dalam hati. Nah, kalau ilmu tidak ada amal, itu namanya pengalaman. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Ana sing ngomong kadzaka karrajuli bila dzakarin. Ngelmu sing ra dilakoni kaya wong lanang ra ndek manuk. Kluntak-klundut tok. Ra iso lapo-lapo. Maka ilmu harus kita amalkan. Ya, agar bisa wujud amal harus dimasukkan dulu ke dalam hati. Kenapa hati sebagai penentu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi lamudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Itu dawuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa kadzalika al ilmu bi arkanil haji wa syara'itihi fi nafsihi la yajibu ala ghairil mustati wala alal mustati hatta ya'zima ala safar au ala syuru' fil haji. Mengenai haji juga begitu. Orang yang belum mampu itu macam-macam ya. Satu, tidak punya ongkos, punya ongkos belum dapat kuota, punya kuota belum ada kendaraan, ada kendaraan tidak punya ongkos, itu juga tidak mampu. Jadi mampu itu tubuhnya kuat, punya ongkos, ada kendaraan. Kalau belum seperti itu, belum dikatakan mampu. Lah kalau sudah daftar, dapat kuota, tubuhnya kuat, wajib belajar tentang haji. Ya, kemarin sudah saya singgung, ada seorang tamu sowan ke Mbah Ki Torehan, Mbah Yai saya kepengen ngaji tentang bab haji. Sampun daftar, dereng benjing nek pun daftar mriki tak warai. Wong bab haji urung daftar kok wis ngaji bab haji. Ngajine apik ning wajibe durung. Artinya seandainya dia tidak mengaji bab haji tidak sampai dosa karena dia belum wajib berangkat haji. Masya Allah. Wa ammal ilmu biwujubi zakat wal haji ala kulli muslimin fayajibu ilmu dhalika alal jumlah. Adapun belajar tentang zakat dan haji secara global wajib. Tapi untuk per orang wajib belajar kalau sudah punya uang yang harus dizakati, kalau sudah punya kemampuan untuk haji. Wa amma ilmu bi syurutil bai' wasyira' wal muamalat wan nikah fayajibu ala man arada ad-dukhula fi syai'in minha ay ya'lama hukmallah fiha wa ma tasihu bihi wa ma tafsudu bihi. Adapun ilmu tentang transaksi, baik itu jual beli, pinjam meminjam, menyewa dan lain sebagainya. Terus tentang pernikahan, maka siapa saja yang akan masuk ke situ harus belajar ilmunya. Orang mau nikah itu harus belajar ilmu. Nah sekarang itu Joko-Joko itu ngaji tidak sampai bab nikah, perempuan ngaji tidak sampai bab nikah. Begitu dirabekno bingung ngalor ngidul, agar sithik tukaran wis ra bojo-bojonan nek ngene iki bar kumpulin zina ora. Karena mulai karena melu paham ora sudi aku. Tak pegat kowe bar kumpulin zina. Ya. Coba dah kita belajar ngaji. Ngaji dugi bab nikah. Iku sing ngaji umur swidak. Kelima, 70. Lu ngaji bab nikah aku sing mangkat lah. Joko-Joko niku Ibnu IPPN ku iku ngaji bab nikah penting. Ada ono sing ngaji. Ngaji bab nikah sing ngaji tuwi-tuwi. Wa yusannun nikahu ala kang aku wis bosen. Ana sing tok omah umat ya ana. Kae mau lapo Pak ujug-ujug umat. Mau ngajine bab nikah. Dunya iki mbok wis meh bar mbok piye. Ngaji bab zakat ra nang sugih mangkat. Ngaji bab nikah sing nom ra mangkat. Masya Allah, akhirnya wong urip ini tidak pakai ilmu. Lah ketika hidup tidak pakai ilmu, bagaimana bisa benar? Masya Allah. Kadang karena bapaknya sudah kiai, harus dianggap anaknya juga langsung pinter. Tidak bisa. Innamal ilmu bita'allum. Hasilnya ilmu itu dengan belajar, bukan hasilnya ilmu itu karena keturunan kiai. Tidak bisa. Tak bisa. Innamal ilmu itu harus bita'allum. Jadi jalur itu ada gitu loh. Aku wis duwe IP kiai kok ora usah ngaji ra apa-apa, ala meneh IP. Ndak bisa, harus ada ngaji itu harus.
Ada yang lucu lagi, pokoknya saya setiap butuh ngaji agar buka Google selesai. Google itu tergantung yang ngisi, yang memasukkan itu punya ide apa, punya akidah apa, nanti yang masuk Google ya itu. Dan sulit mendapat ilmu dari Mbah Google, karena Mbah Google hanya menyampaikan, tidak pernah memberi contoh. Bagaimana Mbah Google bisa nyontohi akhlak? Tidak bisa kan? Nah, harus ada ngaji. Bukannya kiai itu kepengen di ngajeni, tapi kita yang butuh ngaji agar ibadahnya benar. Jadi bagi orang yang mau masuk pada dunia transaksi, jual beli, ya, hubungan dengan orang lain, mau nikah, itu semua harus mempelajari ilmu-ilmunya di situ. Apa yang menjadikan jual beli itu sah, apa yang mengganggu menjadi tidak sah. Sekarang tuh dikandani sudah tidak mau. Pelem itu baru kembang mesti tebas, no. Banyak itu. Katanya yang nebas, nanti kalau tidak gitu ya tidak kumanan. Kata yang menebaskan, oh sudah ada uang datang masa ditolak. Tidak sah. Apa sebabnya? Di setiap pindahnya hak dari satu orang ke orang lain itu harus lewat ridhonya orang itu. Pelemeng jenengan pindah ringgon pun jenengan kudu ridho. Pindahe duwite kula ring jenengan, kula kedah ridho. Ridho niku teng jero ati napa teng jaba? Nah, dak iso mbok ngerti. Lah, untuk menunjukkan ridho harus ada transaksi akad. Lah, kenapa yang masih baru pentil kok tidak bisa diakati? Lah, bagaimana orang bisa ridho wong barangnya baru seperti itu kok? Lah, ridho itu mengantisipasi agar tidak terjadi gela. Gela itu apa? Menyesal. Agar tidak gelo. Itu akad. Lah, kalau barangnya belum bisa diakati kok mau dipaksakan, loh pasti ada gelanya. Contoh ini, wah, yang bagian nebas, ini bunga kok sampai ini, wah ini tak perkirakan kalau panen paling enggak ini dapat 10 kintal atau 1 ton, perkirakan. Ya. Saya kalau toh setengah ton dapat uang 100 juta sudah tak tebas 80 juta. Engko diperkirakan untuk badi piro? 20 juta. Enggak taunya ada hujan angin, ada omo, rontok kabeh ditebas, diunduh kira-kira payu 10 juta. Aku ora gelo, alah dapur. Kelangan 90 juta kok muni ora gelo. 10.000 mbok lurung aja, anak mbok kebuki kok. Atau dari penjual, biasanya ini hutan angin kok, ditebas 20 juta lelah, lumayan untuk vario, dilepas 20 juta, ternyata tidak pernah ada hujan angin, wah diunduh laku 200 juta. Tidak apa-apa, saya tidak gelo, alah tidak bohong. Selawe 200 kok muni ra gelo. Kecuali kalau sudah tua, ya memang barangnya itu diunduh sekarang ya itu, diunduh besok pagi ya itu yang digelani apanya. Itu hukum itu sampai seperti itu. Mengantisipasi gelo yang masih jauh, niku sudah dipikirkan dalam hukum Islam itu. Dikandani tidak ngandel, akhirnya haram kan yang terjadi karena tidak paham tentang hukum.
Fayajibu ala man arada dukhula fi syai'in minha ay ya'lama hukmallahi fiha wa ma tasihu bihi wa ma tafsudu bihi wa fi ibtidaiha wa fi dawami 'alaiha la budda lahu min dalika wa illa waqa'a fi ma yaskhatullah alaihi sya'a am abana. Bagi orang yang mau masuk dalam dunia transaksi, dunia pernikahan, apa saja, dia harus mempelajari hukum. Sahnya bagaimana, tidak sahnya bagaimana, yang menjadikan nikah itu rusak apa saja. Kalau dia tidak mau mempelajari tentang itu, nanti kedepannya seperti apa, nah, maka akhirnya dia akan jatuh dalam bendu Allah. Bendu Allah itu apa? Murka Allah. Wah, baik dia mau atau tidak mau. Karena apa? Kebodohan itu selalu dihadapkan terhadap bendunya Allah. Ya, kebodohan itu sebelum berjalan itu sudah salah dulu. Maka kadang ada orang bicara itu aneh. Tidak apa-apa, wongnya kita bodoh tapi apik. Wong bodohnya tak wis elek kok bodoh tapi apik. Kita bodoh tapi apik. Bodohnya tak iku wis elek kok bodoh tapi apik. Karena orang bodoh itu dihadapkan terhadap murka Allah. Dia mau sholat keliru, yang didapat bukan pahala tapi murka. Dia mau puasa keliru, murka. Dia zakat keliru, murka. Dia nikah keliru, murka Allah. Jadi orang bodoh itu akan selalu dihadapkan terhadap murka Allah. Fa innal jahila muta'arridun bi jahlihi li suhtillah walil wuqu' fil halak ala kulli hal. Karena orang bodoh itu selalu dihadapkan terhadap murka Allah dan akan jatuh pada kehancuran. Kesempatan jatuh kehancuran itu lebih tinggi orang bodoh itu. Tapi mengingatkan orang bodoh itu lebih mudah daripada mengingatkan orang pintar. Dawanya Mbah Mun. Lane zaman akhir iku ngandani wong angel. Soale napa? Ha wong sing bodoh wis mbantah kok meneh sing pinter. Zaman akhir ku bodoh lho mbantah dikandani. Meneh sing pinter, tambah angel. Pinter sing ora reti kepinterane iku luwih sulit. Meh imbang karo wong bodoh sing ora sadar nek bodoh. Kuwi angel dikandani. Wa kaifa la yakunu kadzalika wa rubbama ya'taqidu fi ba'dil wajibat annaha minal muharramat. Kenapa orang bodoh tidak dihadapkan terhadap murka Allah? Karena terkadang orang bodoh itu sesuatu yang wajib itu malah dianggap haram. Terjadi itu, wong wajib kok malah dianggap haram. Lu puasa itu kan wajib. Wah, saya ini kalau puasa perut saya sakit. Padahal sebelum Ramadan juga tidak ada keluhan apa-apa. Jadi kalau saya puasa ini haram. Tidak ada seperti itu. Atau yang wajib dianggap sunat itu juga sudah menjadi hilang. Orang tidak sah kalau wudhu yang wajib dianggap sunat. Itu menjadi tidak sah wudhunya. Kalau yang sunat dianggap wajib tidak apa-apa, karena tidak pernah ditinggalkan kalau dia menganggap itu. Tapi kalau yang wajib dianggap sunat, itu malah tidak sah wudhunya. Karena wajib dianggap sunat. Kan banyak hal-hal seperti itu yang timbul dari sebuah kebodohan. Au annaha laysat biwajibatin, atau menganggap bahwa itu tidak wajib. Wa fi ba'dil muharramat annaha minal wajibat. Terkadang sesuatu yang diharamkan malah dia menganggap itu wajib karena saking bodohnya ya, dan saking banyaknya terjadi di lingkungan sehingga tidak menganggap itu haram ya. Sama kemarin sudah saya contohkan anak-anak yang lahir di tahun ini, anak-anak perempuan itu dia sudah tidak merasa salah ketika tidak pakai pakaian panjang.
Ya, karena apa? Malah kadang dianggap loh ini wajib, ini peraturan sekolahan kok loh maksudnya. Tidak ada. Ya. Kenapa dia tidak paham kalau pakai pakaian pendek itu haram? Karena dia lahir, ibunya ya sudah seperti itu. Keluar di jalan, orang di jalan juga seperti itu. Bagaimana dan dari mana dia tahu kalau itu membuka aurat dan itu haram? Tidak kenal kan? Nah, maka perjalanan waktu yang panjang, banyak sesuatu yang haram dianggap biasa, bahkan dianggap boleh. Ya. Seperti itu karena kebodohan yang merajalela. Au minat ta'at, bahkan dianggap haram itu menjadi amal ta'at. Ya. Kadang beralasan budaya, kadang beralasan mode dan lain sebagainya. Itu banyak seperti itu. Au annaha laysat bimuharramatin wa fi dzalika ghayatul khatar wa nihayatud darar ala ahli jahli. Kalau sudah yang haram dianggap boleh atau malah dianggap wajib, yang wajib dianggap haram atau dianggap tidak wajib, bahaya itu. Ya, sampai orang itu sekarang mau berpakaian ala Rasulullah itu malu karena banyaknya orang bodoh, dianggap itu pakaian teroris. Enggak, itu pakaian Rasulullah. Kebetulan ada orang yang jahat ikut memakai, tapi jangan disalahkan pakaiannya. Itu loh yang adil. Kenapa orang melihat orang levisan disuwek-suwek, tidak ada yang usil? Lu melihat wanita cadaran usil, lu itu pakaian ala Rasulullah, pakaian ala sahabat, pakaian ala ulama. Karena apa? Ya bodoh itu yang merajalela, kebodohan yang merajalela. Sampai orang itu mau mempertahankan sunnah Rasulullah itu malu, tidak berani, tidak punya kekuatan. Mau iktikaf di masjid agak lama sedikit itu loh sudah noleh-noleh. Ono wong ta orang kok aku nek ngerti piye. Malah kadang luru, kok nak masjid iku lha apa ta Kang? Lho, malah ngono iki. Kan aneh kan? Padahal itu kesukaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal jangan sampai meninggalkan yang lebih besar nilainya, lebih besar wajibnya. Ya. Kadang nun sewu, penilaian sepihak itu cok menjadikan fitnah yang timbul. Yang lucu itu ada orang sadar sekarang sergap jamaah ke masjid, sering iktikaf, padahal ya masih tanggung jawab ke anak istrinya. Tapi wong ngilokno ku lucu. Lho yo anak saiki kok malah nok masjid ku piye? Lho dadakan malah HP. Aneh kan? Lho saiki ku lagi wadan terus mlayu ring masjid yo. Iku anut sapa? Ah iya jenenge wong bodho ngomong yang ngene. Aneh, dunia ini aneh. Karena Imam Abdul bin Haddad sampai lihat ini. Jadi yang taat dianggap maksiat, yang ala sunnah Nabi dianggap bid'ah. Kan itu hadisnya ada itu. Nanti perjalanan waktu yang panjang akan datang satu kaum, sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Celolonan sing disuwek-suwek wis dianggap sunnah saiki. Ya. Terus pakai sorban dianggap bid'ah. Terjadi. Karena apa? Yang punya ilmu tidak mempopulerkan sunnah. Akhirnya sunnah tertutup. Yang menang bid'ah. Anak yang lahir di masa-masa seperti itu, dia tidak akan kenal sunnah Nabi. Maka orang yang punya kepedulian tinggi menghidupkan sunnah Nabi, itulah yang dipuja oleh baginda Rasulullah SAW. Sampai Rasul mengatakan tuba itu bejo sing banget gedene. Ini hadis yang sering saya sampaikan.
qala wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim bibul ladhi syafa'atuhu likulli hawlim minal hawla limubtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fi lana ma madha ya wasi'al karami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah